Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ramdhani. NIM saya 1911370. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5B. Saya akan mendeskripsikan salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Untuk biografinya, mari kita simak yang satu ini. Rasulullah SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah atau 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayahanda beliau meninggal di saat Rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya, sementara ibunda Rasulullah meninggal ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakek beliau pun meninggal pada saat Rasulullah berumur 8 tahun. Dan akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 570 Masehi pada saat pasukan Gajah Abrahah dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian disusui oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah di desa Banu Sa'ad. Rasulullah SAW bekerja sebagai pengembala kambing dan menjalankan usahanya dengan seorang yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kota Mekah adalah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini beliau pun yang berusia 20 tahun menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Jalur ini yang dilalui Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur atau yang disebut Bukit Cahaya. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa ini yang mengesahkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Di kota Madinah inilah secara resmi pemerintahan Islam berjalan. Berbagai kebijakan seperti sosial, politik maupun ekonomi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitulah biografi secara singkat Rasulullah SAW. Untuk pemikiran ekonomi, mari kita simak video selanjutnya. Dan di masa inilah pemikiran ekonomi berkembang. Rasulullah mengajarkan bagaimana transaksi ekonomi secara jujur, adil, dan tidak menimbulkan pelanggan kecewa atau mengeluh.
Oleh karena itu, Rasulullah menerapkan beberapa larangan yang sebaiknya dipatuhi oleh setiap umat muslim dalam melakukan transaksi ekonomi. Larangan tersebut adalah larangan najsi atau praktik di mana penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya. Kemudian, larangan menimbun harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya, yaitu iktinas. Dan larangan menimbun makanan dan kebutuhan sehari-hari, yaitu ihtikar. Selain itu, ada pula larangan mengenai praktik bisnis dengan melakukan pemanfaatan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi yang dikenal dengan nama bai' ba'at ala ba'at. Pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat muslim zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Pada saat perekonomian stabil, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat mal pada tahun ke-9 Hijriah. Zakat digunakan pada hal-hal berikut. Yang pertama, benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, perhiasan maupun benda logam yang terbuat dari perak. Kemudian, binatang ternak, berbagai jenis barang dagangan dan hasil pertanian. Dan pula harta benda yang ditinggalkan musuh pada saat peperangan, serta luqatah atau barang temuan. Di masa Rasulullah ini juga telah dikenakan berbagai macam pajak, baik untuk umat muslim maupun non-muslim. Contohnya adalah kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dipungut pada non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Bentuk pajak lain yaitu biaya impor yang dikenakan kepada pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada masa Rasulullah juga terdapat pajak jizyah atau kewajiban keuangan atas non-muslim sebagai pengganti biaya atas perlindungan hidup, properti, serta kebebasan untuk meyakini agama mereka masing-masing. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan itu disebut Baitul Mal. Baiklah, itulah secara singkat biografi dan pemikiran ekonomi dari Rasulullah SAW. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.